Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Udah lama saya tidak membuat video-video perbaikan power tool ya. Ini juga milik para subscriber untuk yang produk-produk rebranding ini. Dan kita akan mencoba untuk memperbaiki power tools rebranding ini ya, yang seperti ini. Karena memang ya kalau setiap harinya guys banyak banget, puluhan kadang-kadang juga ratusan WA yang masuk ke saya menanyakan, bang kok begini, bang kok begini, bang kok begini. Biasanya untuk produk-produk rebranding itu, tapi sebelumnya gini, apa sih sebenarnya produk-produk rebranding? Jadi setahu saya ya koreksi apabila saya salah. Produk rebranding itu biasanya produk-produk yang memiliki ciri-ciri yang pertama. Saya nggak usah bicara definisi, ini bukan perkuliahan ya. Ini bukan 3 SKS, bukan 2 SKS. Pokoknya ciri-ciri rebranding. Yang pertama adalah biasanya logo atau brand atau merek yang nempel di power toolnya ini bentuknya stiker. Stiker semacam ini. Ya, ini namanya produk-produk rebranding. Yang kedua, ya cirinya tidak digaransi, seringnya tidak digaransi. Yang ketiga, ya berharga murah. Ya, berharga terjangkau, biasanya di bawah 1 juta. Seperti ya mungkin kalau bisa saya sebutkan ya, kayak JLD, Nagawa, Frill, ada lagi Santul, ada lagi Uchiha, ada lagi macam-macam ya guys ya, APR yang sekarang banyak beredar ya. Itu aja lihat ciri-cirinya. Kalau yang berharga kira-kira 1 juta kurang atau 1 jutaan gitu, terus memiliki terus menggunakan stiker ya, tidak emboss ya, tidak emboss yang seperti ini emboss. Ini juga DeWalt, stiker juga ini DeWalt, tapi bukan berarti rebranding kalau ini ya, seperti ini ya, rebranding. Jadi di China-nya ya produksinya massal, produksi massal, kemudian masuk ke Indonesia dipasanglah stiker, dipasanglah merek, dipasanglah brand, makanya sebetulnya rebranding ya, yang tadinya polos. Banyak sekali masukan dari Anda semua mengenai produk-produk yang berharga murah ini, khususnya rebranding yang brushless. Ini banyak banget guys ya, permasalahannya banyak sekali. Salah satu masalah pada power tool rebranding, masalah pertama biasanya itu yang seperti ini. Jadi ini putarannya berat. Kenapa berat? Karena bergesekan antara rotor dan stator. Yang kalau dipaksakan itu akan merusak modul. Jadi kalau power tool Anda brushless, terus suaranya aneh seperti ini, kasar, jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Gerinda molar ini juga tadinya masalahnya sama, seperti ini. Karena pada dasarnya prinsip kerjanya sama. Komponennya sebenarnya sama ya, ada brushless motor, ada modulnya, ada gearboxnya. Ini juga sama, ada gearbox, ada motor brushless, ada modulnya. Ini tinggal penggantian switch saja. Sebelumnya ini rusaknya bukan rusak sih ya, sebelumnya ada masalah pada brushless motornya juga. Jadi tadinya suara brushless motornya kasar karena bergesekan antara rotor dan stator. Nah di video ini nanti kita akan bahas bagaimana sih cara mengatasi brushless motor yang seperti ini tadi. Suaranya kasar karena bergesekan. Kadang-kadang baru nerima katanya di video-video di WA Anda, Pak, saya baru beli baru seminggu, baru dipakai seminggu, tiba-tiba seperti ini. Ya mungkin kalau di bawah 1 minggu sih masih bisa ditukar ya. Kalau memang Anda ada perjanjian dengan si penjualnya, Anda cek terlebih dahulu, ada nggak garansi toko. Makanya saran saya, kalau Anda membeli produk-produk khususnya yang rebranding, khususnya Anda cek dulu, boleh nggak kalau misalnya 1 minggu misalnya, atau 1 bulan, atau misalnya 3 hari, silahkan aja, itu tergantung kesepakatan Anda. Unitnya rusak, boleh nggak dikembalikan, karena itu penting ya. Saya selalu bilang di WA itu juga, ini untung-untungan mas, karena Anda kan sering bertanya, bang, pilih mana yang merek A atau merek B. Ini keduanya sama-sama produk-produk rebranding ya. Ya saya selalu bilang
semuanya untung-untungan, saya bilang gitu. Kenapa untung-untungan? Ya seperti ini. Ini katanya baru 1 minggu katanya. Baru dipakai 1 minggu buat instalasi di plafon, ya, pemasangan plafon, partisi, tahu-tahu bermasalah. Kalau udah parah sebenarnya bukan cuma suara kasar, tapi nggak muter sama sekali. Jadi Anda mesti tanya seperti itu ke penjualnya, syukur ada garansi. Karena kalau nggak ada garansi ya itu gambling, untung-untungan. Rebranding yang awet banyak, tapi yang rusak ya banyak. Itu yang masuk ke saya ya, yang ngabarin saya. Yang nggak ngabarin kan banyak juga. Itu masalah pada dinamo brushless. Yang kedua masalah pada gearbox. Pada gearbox itu seringnya perpindahan gigi untuk yang speed 1, speed 2-nya seringnya bermasalah. Itu juga banyak ditemui. Saya bukannya sok tahu, ini laporan dari Anda juga semuanya yang masuk ke WA saya. Jadi, Bang, ini kok maunya speed 1 aja, speed 2-nya nggak mau gitu. Atau maunya speed 2 aja, speed 1-nya nggak mau gitu. Nah, itu sih kalau itu sebenarnya mudah. Ya, mudah. Asal berani bongkar. Ya kalau yang membeli produk-produk rebranding seperti ini yang biasa ngoprek sih nggak apa-apa. Kadang-kadang yang beli rebranding itu justru penghobi atau pemula. Nah ini yang masih buta gitu ya, yang masih belajar gitu. Karena biasanya kalau sudah yang udah pemakai yang lama, yang untuk pekerjaan gitu ya, itu sih nggak mau yang seperti ini, nggak main guys yang model-model rebranding itu. Tapi banyak juga sih sebenarnya yang untuk pekerjaan yang berat ya, para pekerja di bangunan, konstruksi ya, mandor-mandor skala kecil ya, pemborong-pemborong skala kecil menggunakan produk-produk rebranding ya banyak juga sebenarnya. Tapi ya tentu dengan berbagai macam resiko. Ini yang namanya modul. Modul ini kalau Anda beli di online ya, beli online itu biasanya satu set dengan triggernya. Juga dengan lampu LED ini 1 set. Yang murah sih, harganya paling 100-an ribu. Tetapi cocok apa enggak dengan brushless motornya, itu masalahnya. Karena nggak ada sih, jarang. Memang yang jual misalnya ini modul untuk merek A, untuk merek B, ya jarang. Karena biasanya modelnya ini universal, modelnya sama. Yang repot adalah jika Anda misalnya membeli produk salah satu rebranding untuk impact wrench, mesin pembuka baut, gitu ya. Merek A misalnya. Terus Anda gunakan modul merek B. Nah terus impact wrench Anda rusak. Terus Anda gunakan modul merek B. Karena di online cuma ada merek B. Dipasangkan. Jalan. Oh ya jalan. Tapi biasanya performanya akan turun. Atau sebaliknya. Performanya bisa naik. Karena memang bukan asli bawaannya. Ya namanya di China sendiri kan kayak gitu kan, home industry guys ya. Pabriknya banyak. Saya pernah mengulas perbedaan antara brushless motor dan brushed ya. Ini yang namanya brushed seperti ini. Ada percikan api di motornya. Tapi biasanya untuk bor-bor yang menggunakan brushed seperti ini, yang masih pakai karbon brush, yang dinamo biasa, dinamo RS sebutannya ya, RS atau dinamo DC biasa gitu, atau dinamo brushed, itu malah awet menurut saya, awet. Hanya sekarang orang-orang itu lebih suka, bang yang brushless bang, yang brushless, ada nggak yang brushless? Ya nggak apa-apa juga sebenarnya produk brushless itu bagus. Karena dengan brushless motor itu nggak ada percikan api, itu yang pertama. Yang kedua, tenaga yang dihasilkan, torsinya itu akan lebih besar dibandingkan yang brushed seperti ini. Dinamo brushless seperti ini, itu lebih bagus tenaganya, lebih besar tenaganya. Tapi itu tadi, menurut saya sih, kalau untuk kelas rebranding ya cengeng. Makanya mestinya Anda kalau memang tahu teknologi tentang bor, mengerti betul bahwa oh saya pengennya bor yang brushless, artinya kan Anda mengerti. Ya belilah jangan yang produk-produk rebranding. Belinya produk-produk yang premium, yang mahal, yang bagus. Itu awet ya. Pilihannya ada Makita, ada Hikoki, ada Hitachi, ya, ada DeWalt, ada Bosch. Bosch juga masih ada dua teknologi untuk bornya, ada yang brushless, ada yang brushed gitu. Kalau saya berpikir bahwa untuk kelas menengah atau kelas yang di bawahnya rebranding seperti ini,
usahakan carilah yang brasit. Seperti ini yang brasit, banyak merek kok yang brasit. Sehingga kalau ada kerusakan pada dinamonya nggak pusing. Gitu. Ini juga masih bisa dibenerin, masih bisa. Apalagi kalau yang tukang ngoprek. Jangankan ini cuma ngeganjel-ganjel ini nanti akan kita lakukan. Kalau kawatnya aja ini bisa digulung ulang. Ya sebenarnya brasit juga bisa digulung ulang, hanya kawatnya modelnya lebih rumit, lebih kecil. Gitu. Kalau brushless ini lebih sederhana melilitnya, lebih mudah. Ya kalau Anda tahu sih nggak apa-apa. Beli brushless yang model berharga murah seperti ini, yang di bawah 1 jutaan. Tapi saran saya kalau Anda hanya DIY, hanya penghobi, hanya buat punya-punya, saran saya belinya jangan brushless yang berharga murah. Kalaupun Anda pengen brushless, belilah yang premium. Minimal kelas menengah. Biasanya berharga mendekati 2 jutaan ya, itu brushless yang sudah kelas menengah. Kemudian bunyi kasar seperti yang tadi saya sampaikan itu karena ada gesekan antara stator dan rotor. Apa itu stator rotor? Saya udah sering sampaikan sebenarnya. Masih banyak yang minta saya untuk membuat konten seperti ini gitu. Padahal sudah banyak. Jadi bunyi kasar itu berasal dari ini. Ini namanya rotor, ini stator. Ini bergesekan. Yang mestinya nggak boleh bergesekan. Brushless motor itu diciptakan agar tidak ada gesekan antara rotor dan stator. Supaya menghasilkan tenaga lebih besar dan tidak ada percikan api sehingga penggunaannya lebih aman. Ini kan bahaya. Ada percikan api kayak gini. Tiba-tiba di rumah Anda di dapur gasnya lagi bocor LPG-nya. Terus Anda pakai bor seperti ini dekat tabung gas, dekat kompor. Kayak apa bahayanya? Inilah makanya sekarang ini untuk power tool ini mengarahnya ke brushless motor. Karena memang lebih aman dari sisi percikan api. Nah ini ditandai dengan rotor yang gosong seperti ini. Ini bekas gesekan ya. Gesekan antara rotor dan stator. Ya. Bergesekan sampai hitam seperti ini. Ini brushless ya. Ini brushless. Yang ini juga brushless. Sekarang untuk produk-produk rebranding ini power toolnya hampir banyak sekali, hampir semuanya itu brushless. Ada juga yang masih menggunakan brasit. Ini brasit. Ini awet. Yang brasit itu menurut saya malah justru lebih awet. Bang, tapi gampang gosong bang kalau untuk pengeboran di media yang berat, tembok yang keras, ya beton yang keras. Ya pelan-pelan aja, yang namanya cordless gitu ya. Kalau pengen yang kenceng-kenceng pakai aja bor listrik impact drill 13 mili, mantep. Atau rotary hammer ya. Jangan impact drill cordless kalau mau yang kenceng-kencengan. Buat pekerjaan ya, buat pekerjaan sehari-hari Anda gunakan rotary hammer. Di situ ada kan fitur impact drillnya, itu awet. Karena memang gearboxnya beda konstruksi rotary hammer dengan yang impact drill semacam ini. Atau minimal pakailah bor listrik 13 mili yang listrik ya. Itu juga awet karena gearboxnya kan konvensional, lebih sederhana. Nyervis juga di pinggir-pinggir jalan itu toko-toko teknik, di kios-kios toko-toko teknik yang kecil-kecil, yang biasa terima tukar tambah, itu pun biasanya bisa menservisnya. Kalau yang model gini-gini ya repot, harus ngoprek sendiri. Kenapa sih ini bisa bergesekan? Mungkin jatuh ya, mungkin jatuh bornya. Atau yang kedua, karena ini kan panas, stator kan panas. Kemudian ya namanya produk berharga terjangkau, berharga murah, tentu plastiknya tidak sekuat produk-produk yang premium. Itulah yang saya bilang ada harga, ada rupa. Ya plastik juga mahal guys ya kalau yang bagus, yang kuat. Nah sekarang kalau produk kayak gini dijual misalnya unit only hanya 500.000. Bagaimana plastiknya? Bagaimana kabelnya? Bagaimana baterainya misalnya? Bagaimana brushless motornya? Kan tentu berbeda dengan produk-produk yang berharga premium misalnya di 3 jutaan atau di 2 jutaan. Pastinya berbeda. Namanya pabrik kan pengennya ya untung. Masa ada pabrik pengen nggak untung? Lalu untuk melihat di mana kita mengganjal posisi stator ini. Kita lihat dulu guys ya. Kita lihat posisi yang bergesekannya di mana. Sebelah kanan. Anggap ini sebelah kanan. Ya. Terlihat di sini untuk rotornya ini ada banyak goresan-goresan. Kanan banyak goresan, kiri enggak. Berarti posisinya ini kurang ke atas seperti ini. Ya. Yang diganjal berarti di bagian bawah.
Jadi kalau yang ada gesekannya ini sebelah kanan, ganjel kiri. Yang gesekan sebelah bawah, ganjel atas. Selalu berlawanan. Tapi ini juga trial dan error, artinya nggak bisa sekaligus langsung jalan, langsung berhasil juga enggak. Kadang-kadang saya, misalnya amplas kan macam-macam, ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang sedang. Nah itu, mengganjalnya pun ya kita lihat-lihat, kita coba dulu pakai yang tipis misalnya. Yang tipis nggak berhasil, coba tebelin gitu. Seperti itu. Dan jangan sekali-kali untuk mencoba ini, setelah kita beresin, setelah kita perbaiki, jangan sekali-kali mencoba langsung dipasang baterai di sini, masih terbuka telanjang begini, nggak boleh. Karena kalau belum tertutup oleh casing, posisi dinamo ini, motor ini tidak akan terjepit, tidak akan di posisi yang tepat gitu. Pasti nggak akan muter. Kenapa? Rotornya pasti akan nempel ke stator. Ini kan magnetnya kuat. Makanya walaupun ini normal misalnya, Anda pasang baterai nggak mungkin jalan. Yang ada panas, terus modulnya terbakar, korslet, akhirnya rusak. Jadi kalau Anda mau memperbaiki bor semacam ini, ya setelah Anda ganjel-ganjel, setelah Anda akalin, Anda pasang, baru Anda coba. Tapi kadang-kadang tidak diganjel pun bisa. Misalnya posisinya hanya berubah, posisi statornya. Ingat, untuk stator ini ada garis-garis cekungan seperti ini. Ini fungsinya untuk menjaga supaya posisi stator ini nggak berubah. Ini di casing juga ada kan garis-garis ini. Ini tuh masuk ke garis ini. Sehingga rotor ini nggak berubah. Karena kalau berubah itu tadi, akan tidak center antara rotor dan stator yang akhirnya nempel. Nah itu yang akhirnya menimbulkan bunyi, panas, dan modulnya jebol. Oke, sekarang saya akan coba untuk tidak mengganjal dulu ya. Jadi saya paskan dulu, kemudian saya pasang. Kira-kira berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, baru kita nanti akan ganjal dengan amplas ya. Itu masalah pertama pada dinamo brushless di power tool rebranding. Masalah kedua, itu biasanya perpindahan gigi speed 1, speed 2 ini keras. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan keras? Bisa jadi ya, saya sering ngasih tips ke Anda, tambahkan saja gemuk. Nggak usah dibuka dari sini. Nggak usah dibuka, takutnya Anda nanti nggak bisa pasang. Ya. Gemuk aja, tambahkan gemuk dari lubang ini. Ya, 2 colek cukuplah masukin dengan jari gitu. Sehingga perpindahan ini menjadi lebih mudah. Nah, masalah kedua, biasanya lepas, ya, loncat kawat ini ke pegangan di gearboxnya. Ini kan sebenarnya bisa dilepas gini, guys. Seperti ini. Ini kan bisa lepas. Nah, cara memasangnya tidak asal masukin. Di dalam itu ada, mudah-mudahan terlihat ya di kamera. Nah ini, mudah-mudahan terlihat di kamera. Ada semacam cekungan. Nah, posisi ujung kawat ini harus masuk ke cekungan perpindahan gigi. Ini kan perpindahan gigi 1, 2 ini. Jadi dalam Anda misalnya akan memasang ini, Anda posisikan betul, ya, Anda paskan betul untuk posisi garis-garis ini. Stator harus menempel sempurna di casingnya. Jadi menurut saya produk-produk seperti ini lebih cocok buat Anda yang suka ngoprek. Nah, yang suka ngoprek mah nggak apa-apa. Yang suka bongkar-bongkar sendiri, ya, bongkar-bongkar alat sendiri. Ini bisa dimodifikasi, ya, bisa dikencengin lagi untuk RPM-nya sehingga menghasilkan torsi yang lebih besar. Bisa bagi yang ngerti, bagi yang suka. Kalau yang untuk, menurut saya sih, kalau untuk tingkat hobi rumahan ya, sekedar punya, rasanya Brushless lebih cocok dibanding model seperti ini. Kemudian penambahan gemuknya ya sedikit aja guys, secukupnya, nggak usah terlalu banyak. Misalnya seperti ini, kita masukkan aja ke sini. Kita dorong aja dengan jari. Anda harus pastikan ini pas gitu. Saya akan coba mengganjal dengan amplas ya. Tadi kan yang bergesekan di sisi atas ini, berarti kita akan ganjal di sisi bawah. Supaya posisi statornya lebih naik. Ya, seperti ini. Terus kita pasang lagi. Nanti belum berhasil, bongkar lagi.
Gitu aja guys ya. Seperti itu. Biasanya saya sampai 3 kali, 4 kali baru berhasil biasanya. Ini masih seperti ini, tapi lebih keras lagi malah bunyinya. Kembali seperti yang pertama tadi sebelum dibongkar. Nah, ini putarannya berat. Bagaimana caranya? Bongkar lagi, ya, bongkar lagi, kita coba lagi. Jadi seperti itu penanganan dinamo brushless untuk bor-bor yang berharga murah seperti ini. Ya, butuh kesabaran. Itu yang saya bilang nyervisnya ribet. Ya, lebih mudah dinamo brushless, dinamo DC biasa yang segeluntung dinamo RS. Kalau dinamonya bermasalah, tinggal lepas dinamonya, beli online paling 100.000, 150.000, pasang lagi solder 2 kabel, pasang selesai. Enak gitu. Kemudian ini saya lepas satu, jadi yang diganjel itu hanya sisi bawah ya, bawah tapi sisi sebelah sini. Tadinya kan 2, di sisi sini dan sini. Nah sekarang saya hanya sisi sini, untuk yang di sebelah bawah. Untuk yang atas nggak usah diganjel. Masih? Ternyata belum berhasil, jadi ini saya cabut lagi semuanya. Kemudian saya akan ganti dengan kertas. Saya nyari amplas yang tipis, nggak ada guys ya. Jadi saya akan ganjal di posisi bagian atas seperti ini. Jadi udah nggak bau gosong ya ini ya. Ini modulnya nih yang kena udah. Jadi pada saat dinamo brushlessnya bergesekan mungkin dipaksa terus sehingga panas, sehingga yang nggak kuat adalah modulnya. Jadi udah pas ini. Kalau kita lihat putarannya udah lancar, tidak bergesekan. Biasanya kalau bergesekan antara rotor stator itu, angin yang keluar itu seperti bau gosong gitu ya. Kalau ini udah enggak, udah normal. Juga suaranya halus. Oke guys, jadi sekian ya tips atau perbaikan untuk hammer drill kelas-kelas yang rebranding ya, yang brushless tetapi yang berharga murah. Jadi sistemnya diganjel seperti tadi, bisa menggunakan amplas atau menggunakan kertas. Lalu jangan lupa untuk mencobanya Anda harus pasang kembali casingnya. Belum berfungsi, bongkar lagi, coba lagi, terus seperti itu sampai ketemu gerakan dari rotor statornya ini lancar ya, stabil. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.